Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurfaidah, NIM 19140400506 dari jurusan Tadris Matematika B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi setelah UTS mata kuliah Matematika Diskrit, di mana materinya terdiri dari yang pertama ada relasi rekursif, kemudian yang kedua konsep dasar poset, yang ketiga laktise, yang keempat aljabar bule, yang kelima gerbang logika, yang keenam konsep dasar graf, yang ketujuh derajat titik, yang kedelapan penyajian dengan matrik, yang kesembilan lintasan terpendek, yang kesepuluh algoritma Dijkstra, yang kesebelas pohon, dan yang terakhir pohon rentang. Masuklah kita pada relasi rekursif, di mana pengertian relasi rekursif yaitu suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Untuk suatu bilangan bulat non-negatif N, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya, di mana dalam relasi rekursif terdapat kondisi awal dan bagian rekursifnya. Untuk contohnya, yang pertama kita misalkan AN, barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN kurang 1, kita kurang AN kurang 2 untuk N besar dari 2. Lalu kita misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Pertanyaannya, tentukan nilai A2 dan A3. Untuk penyelesaiannya, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3 sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua, untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2A N kurang 1 dikurang AN dikurang 2. Penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 3N kurang 1 dikurang 3 dikali N dikurang 2, maka AN sama dengan 3N. Kemudian AN sama dengan 3N ini merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN dikurang 2. Yang kedua, kita misalkan AN sama dengan 2N. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1 dikurang 2 dipangkat N dikurang 2. Maka AN sama dengan 2N dikurang 2N 2 pangkat N dikurang 2. AN sama dengan 2 pangkat N dikali 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 2N dikali 3 per 4. Tidak sama dengan 2N. Maka AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi. AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang 2N dikurang 2. Yang ketiga, kita misalkan AN sama dengan 5. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5, maka AN sama dengan 5. AN sama dengan 5 ini merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang 2 dikurang AN dikurang 2.
Untuk catatannya, kondisi awal atau A0 akan menentukan suku-suku pada barisan berikutnya. B. Jenis-jenisnya. Definisi suatu relasi rekursi linear homogen berderajat dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, di mana AN sama dengan C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah bla 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 ditambah CKAN dikurang K dengan C1, C2 sampai seterusnya sampai CK itu adalah bilangan real atau CK tidak sama dengan 0. Ini adalah tabel dari relasi rekursi, kemudian di sampingnya ada linear, homogen, koefisien konstanta, kemudian dekre. Selanjutnya, bagian yang C yaitu menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Untuk penyelesaiannya, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri, kemudian menjadi AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. Maka AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. R kuadrat dikurang R dikurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0. R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan negatif 1 yang disebut akar-akar karakteristik. Yang D yaitu poset dan laktise. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Refleksif, atau untuk sebarang A elemen S berlaku A, elemen R antisimetrik jika A, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Transif, atau jika A, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Sebuah latis atau kisi L adalah sebuah poset di mana in F A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B elemen L. Diagram Hesse dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika AB. Secara alternatif, diagram Hesse dapat digambarkan secara vertikal, di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A kecil dari B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B. Selanjutnya, dalam konteks latis, infimum disebut met dan supremum disebut join. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi A atau met dan P atau join, maka L adalah sebuah latis jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. 1. AB sama dengan BA dan AB sama dengan BA kumulatif. Kemudian yang kedua, A dan B dan C, A,
BC dan ABC sama dengan ABC asosiatif. Dan yang ketiga ada absorpsi. Jika lattice S juga memenuhi aksioma hukum distributif, maka L disebut lattice distributif. E ada aljabar boolean. Untuk definisinya, kita misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner ditambah dan sebuah operator uner. Misalkan 0 dan 1 itu adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel kecil b, ditambah 0,1. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma berikut. 1. Ada identitas. Yang kedua, A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, ada distributif. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A ditambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Yang keempat ada komplemen. Untuk setiap A kali B terdapat elemen unik A dikali B sehingga A ditambah A sama dengan 1, A dikali A pangkat 0 sama dengan 0. Atau hukum identitas A tambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Hukum idempoten A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Kemudian ada hukum komplemen. A ditambah A pangkat 0 sama dengan 1, A dikali A pangkat 0 sama dengan 0. Ada hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan, dan hukum 0,1, 1 kali 0 sama dengan 1. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas pada aljabar dua nilai. Yang F ada gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah identitas untuk melakukan pengolahan input yang berupa bilangan biner, atau hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Pengertian gerbang logika berdasarkan yang ditelusuri, gerbang logika atau gerbang logik itu adalah suatu identitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, cairan, optik, bahkan mekanik. Jenis-jenis gerbang logika terdiri dari gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Untuk contohnya, gerbang logika, buatlah rangkaian dan tabel kebenaran dari soal berikut. 1, 2 dikali A tambah B dikali C. Dan yang kedua, 2 dikali 2 sama dengan A ditambah B dikali A. Untuk penyelesaiannya, di sini sudah ada rangkaian ABC, kemudian tabel kebenaran sudah ada di sini. Selanjutnya ada konsep dasar teori graf. Di dalam konsep dasar teori graf, suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari P dan E, yaitu G, P, G, E, G sama dengan P kali E dengan 1. P itu adalah himpunan simpul.
Dan yang kedua, E itu adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Mulai saat ini dan seterusnya istilah simpul akan diganti dengan titik dan sisi akan diganti dengan garis. Penggantian istilah ini karena di dalam kehidupan nyata, istilah titik dan garis lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Untuk graf khusus, definisi graf tak berarah G sama dengan V, E adalah graf dengan syarat. P adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. E adalah suatu himpunan dari pasangan tak terurut dari dua titik disebut HG atau garis atau Boni and Murphy. 1976. Untuk definisi graf berarah G sama dengan V kali A. V, A adalah graf dengan syarat P itu adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. A itu adalah suatu himpunan dari pasangan terurut dari titik disebut directed edges, ARC atau anak panah karena memiliki arah yang menunjukkan awal dan akhir. Suatu ARCE sama dengan ARC X, Y dianggap berarah dari X, Y dengan X disebut ekor dan Y disebut kepala dari anak panah. ARCE alfa sama dengan ARC X, Y dibalikkan dari ARCE sama dengan ARC X, Y. Di sini sudah kita lihat gambarnya. Jika suatu graf tidak memiliki keterangan apakah graf berarah atau graf tidak berarah, maka diasumsikan graf yang dimaksud adalah graf tidak berarah. Untuk definisi graf kosong yaitu graf nol atau graf kosong adalah graf yang tidak memiliki garis. Notasinya adalah Rn dengan N banyaknya titik dari N. Untuk definisi graf bagian yaitu pasangan tak terurut dari W dan F yaitu H sama dengan W, F dengan W, V dan Fe dinotasikan dengan H, G. Adapun definisi graf terurut yaitu graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Notasinya adalah RD dengan D sebagai derajat setiap titiknya. Banyaknya garis pada graf teratur adalah. Definisi graf lengkap. Graf lengkap ini adalah graf yang setiap titiknya adjasen dengan semua titik lainnya pada graf tersebut. Simbolnya adalah KN dengan N. Banyaknya titik KN adalah graf teratur berderajat N dikurang 1. H. Derajat titik. Di mana derajat titik ini derajat dari suatu titik. Pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Kemudian I. Penyajian dengan matriks. Adapun matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf itu adalah matriks adjasensi dan matriks insidensi. Di sini sudah ada contohnya. Untuk masing-masing graf, berikut tentukan derajat titiknya. Di sini sudah ada A dengan derajat titik. G1 dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang B-nya derajat titik G2 sudah ada tabelnya. Dan yang ketiga derajat titik B3 juga ada. Definisi matriks adjasensi. Matriks adjasensi AG sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan, sudah kita lihat definisi 3.10 matriks insidensi. Matriks insidensi IG sama dengan I dari sebuah graf didefinisikan dengan, di sini sudah ada, kita lihat jika garis berinsiden dengan titik K dan ada juga jika garis tidak berinsiden dengan titik K. Lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan, sedangkan siklus CN adalah lintasan yang tidak awal dan tidak akhirannya. Sama N menyatakan banyaknya titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari vertex awal ke vertex akhir yang memiliki bobot Hgen atau garis terkecil.
Makanya disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke akhir itu terkecil. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemuan Esker Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini diaplikasikan pada tahun 1959 jurnal Numerice Matematik yang berjudul A Note and Two Problems in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma Grady. Kemudian selanjutnya L ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan P, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Berikut adalah sifat-sifat pohon G. Yang pertama, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kedua, G terhubung dan memiliki N-1 buah sisi. Ketiga, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N-1 sisi. Keempat, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kemudian yang terakhir ada pohon rentang, di mana pohon merentang adalah akraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G, dan sisi pada pohon merentang T merupakan subset dari sisi-sisi graf G. Pohon merentang minimum, di mana pohon merentang minimum adalah pohon rentang dari suatu graf berbobot G yang memiliki bobot minimum di antara pohon rentang lain yang mungkin dibentuk dari graf berbobot G. Misalkan G adalah graf berbobot, bobot pohon rentang G dari graf G merupakan jumlah bobot dari semua sisi di T. Persoalan pohon merentang minimum adalah menentukan sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik pada jaringan sehingga didapatkan jumlah bobot sisi yang minimum. Itulah penjelasan dari kesimpulan materi setelah UTS mata kuliah Matematika Distrik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.